Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. 2024 jangan lalu kau lagi salah pilih. Kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan. Nah bilang yang lain, tidak setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kan begitu. Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah. Ada pejabat begitu? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Kan Allah kasih kita nikmat, pilih sendiri kau pemimpinmu. Dah, beda zamannya Pak Harto dulu, kita tidak tahu siapa tume, tiba-tiba saja jadi bupati, tiba-tiba saya gubernur, tiba-tiba dulu tidak ada. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Sekarang rasa kau sekarang. Si mau kok. Jangan ketawa, serius orang ini. Makanya 2024 jangan lalu kau lagi salah pilih. Lu rasa sekarang toh. Jangan hanya karena dibawakan kau sarung, dibawakan kau 3, 5 bilangan, malah nak tulis siap menerima serangan fajar. Fred, jangan. Kamu larang pejabatmu korupsi. Kamu larang bupati, wali kota, gubernur korupsi. Tapi biaya pilkada mahal. Kenapa mahal? Karena kalian mau disogok. Coba kalau tidak ada mau disogok. Bahkan kalian shooting itu orang kalau ada tim sukses bawa uang. Kau lapor sama Panwas, lapor sama polisi. Tidak ditindaklanjuti urusanmu sudah selesai. Mereka yang tanggung nanti di akhirat. Tapi kalau bapak salah pilih, begini nih. Diusir urus hutan, malah menghabisi hutan. Diusir ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus rakyat, pajak tidak mau berhenti naik. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Tapi radikal ini bos, ini karena amar ma'ruf nahi mungkar. Nenek nupata. Tapi kalau bapak salah pilih, pejabatmu korupsi, bupati, wali kota, gubernur korupsi. Mana bisa manusia? Tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Yunus alaihi salam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Dia tinggalkan arena dakwanya, dia pergi ke satu tempat. Akhirnya apa? Dia nyebrang, dia tinggalkan kampungnya. Begitu dia tinggalkan kampungnya, dia ketemu perahu. Naiklah dia di atas perahu. Begitu naik di atas perahu perjalanan, tiba-tiba di tengah laut goyang kapal. Goyang kapal. Kaptennya berkata, overload. Ini harus ada yang dibuang. Bagaimana caranya? Undi. Tulis semua namamu di dalam. Penumpang seluruh penumpang dalam perahu tulis nama. Gocangi. Siapa keluar namanya kita buang. Gocang, gocang, gocang. Begitu dibuka. Siapa nama keluar? Yunus alaihi salam. Maafkan kami Yunus. Kamu yang harus kami buang. Yunus alaihi salam kemudian lompat turun ke laut. Buang diri. Begitu dia buang diri, diterkam oleh ikan. Ikan masuk dalam perut ikan. Tidak masuk akal pak. Mana bisa manusia bisa hidup dalam perut ikan? Masuk Yunus alaihi salam. Dalam perut ikan, Yunus alaihi salam tidak pernah berkata, ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan ini. Ya Allah, tolong saya. Keluarkan saya dari perut ikan ini. Tidak. Yunus alaihi salam hanya membaca sebuah istighfar. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya apa? Ikan batu cak keluar. Selamat Yunus alaihi salam. Tidak masuk akal. Mana bisa manusia? Tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Contoh lagi, supaya yakin kini banyak kejadian tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau, pasti terjadi. Masuk akal ndak perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil, melahirkan Isa alaihi salam. Kisah berikutnya yang paling dekat dengan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad sebagai Rasul Allah. Marah Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar Quraisy marah. Apa ini Muhammad? Dia perintah kita, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Tidak dilihat lagi. Tuhan kita sekarang saja 4, nah setengah mati kita urus dunia. Apalagi kalau cuma 1, tidak dilihat lagi. Tuhan apa ini dia bawa Muhammad? Akhirnya rapatlah Abu Jahal dipimpin oleh Abu Lahab dan teman-temannya. Saudara-saudara sekalian, kita apai ini Muhammad? Makin menjadi-jadi, makin kita tekan, makin banyak pengikutnya. Saudara-saudara sekalian, diapai? Dari belakang ada yang usul. Kalau begitu, kita kasih dia harta, kumpul uang paling banyak, bawakan kepada Muhammad. Apa Nabi bilang? Tidak mempan. Muhammad tidak mempan sogok. Kalau begitu diapai? Begini, kita bunuh saja rame-rame. Muhammad kan ada sukunya, dia punya keluarga. Kalau dia dibunuh, marah dia punya keluarga. Dia bilang diborongi. Kan di Makkah waktu itu ada Bani Hashim, ada Bani Adi, ada Bani Auf, ada beberapa suku lah kira-kira kalau di sini. Akhirnya rapat memutuskan Muhammad besok malam dibunuh, dengan catatan jangan sampai berita ini, hasil rapat ini bocor. Siapa yang bocorkan kita penggal hidup-hidup. Setuju? Setuju. Bubar rapat. Ternyata peserta rapat ada 1 sotak. Begini cerita sama istrinya. Nah bilang, ibu besok malam mau dibunuh Muhammad. Tapi jangan kau cerita-cerita memang nanti aku jaga kau. Cerita-cerita jaga kau. Nah bilang aman pak, don't worry, be happy. Istrinya pagi-pagi pergi pasar. Nah kasih tahu temannya. Nah bilang jangan kau ribu nah. Rahasia neku pawangko, cangko ribu. Apa? Muhammad sebentar malam dibunuh. Tapi jangan kau ngomong-ngomong, kau saja ku kasih tahu. Dia bilang tenang bos, ama masalah. Pulang tadi yang dikasih tahu, pergi bertetangga. Nah kasih tahu juga tetangganya. Jangko ribu, rahasia. Kau saja ku kasih tahu ini ya, rahasia, aman. Akhirnya satu Mekah tahu. Gara-gara jangko ribu. Ternyata dari dulu perempuan tidak boleh dikasih tahu rahasia. Pasti bocor. Maka bapak-bapak yang hadir di tempat ini, kalau ada pejabat negara, jangan kasih tahu rahasia kantor kepada istri. Pasti bocor. Kalau begitu mentomi fitranya perempuan. Marah-marah Ustaz. Biar marah, yang penting amanah kau harus pegang. Salat subuh seperti ini tiap pagi kita lakukan. Lalu sholat sunnah dulu sebelum masuk waktu subuh. Masya Allah. Itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Sembahyang subuh itu pahalanya lebih berat 2 rakaat daripada dua-duanya isinya. Perempuan itu paling gampang masuk surga. Gampang sekali. Kata Nabi, apa syaratnya? 1, masam pajak kok. Perempuan kalau dia sudah sholat 5 waktu. Yang kedua, dia puasa Ramadan. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Yang keempat, dia patuhi perintah suaminya. Tadahulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga bu, mana pintu kau suka. Bayangkan mi, sembahyang ki butuh, pasti sembahyang ki. Yang kedua, pasti puasa Ramadan ki. Yang ketiga, pasti kita pakai jilbab. Kalau keluar itu salah satu menjaga harga diri. Tidak keluar tanpa ada kepentingan usus. Dia selalu tinggal menjaga harga dirinya. 3 mi. Yang keempat, ini agak berat.
mematuhi perintah suami. Ya. Ini yang susah, aduh. Bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya apa yang terjadi? Muhammad pun tahu rahasia akan ada pembunuhan. Dari mana dia tahu? Dari malaikat Jibril. Seolah-olah pakai hendi. Muhammad, hati-hati. Sebentar malam akan ada penyerangan, ganti korek. Nabi bilang, Muhammad, di kopi. Akhirnya tiba saatnya diserang Nabi. Serang, Pak. Rumahnya dikepung. Dikepung oleh pasukan khususnya kafir Quraisy. Kira-kira kalau Densus, detasemen khusus. Dikepunglah rumahnya Muhammad. Sejarah menjelaskan, kalau lewat orang, jangankan orang, kucing saja lewat pasti diciniki. Dikepung, Pak. Tapi apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Muhammad. Muhammad, baca kau ini ayat. Surah Yasin. Ayatnya bunyinya, wa ja'alna min baini aidihim wa min halfihim fa aghsaynahum. Kurang lebih ayat itu menjelaskan, di muka mereka, di belakang mereka, kami pasang dinding sehingga Muhammad lewat tidak ada yang lihat. Tak buka matanya, tapi tenan ciniki. Tapi dengan izin Allah, Nabi lewat, tidak ada yang lihat. Nabi kemudian jalan jauh, masuk di gua Zur. Masuk di gua Zur, Nabi berlindung. Itu gua, Pak, tidak jauh kalau kita lihat, tidak jauh, Pak. Orang kalau ngintip pasti dilihat orang yang di dalam. Sembunyi Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Dikejar-kejar-kejar, datang pasukan Abu Jahal. Begitu Abu Jahal ngintip, Allah turunkan pertolongannya. Bukan burung ababil, bukan malaikat Jibril, tapi apa yang Allah turunkan? Apa? Laba-laba. Tahu jaki laba-laba? Dia bikin sarang depan bibir gua. Nabi bilang Abu Jahal, tahu jaki sarang tuh? Sarang laba-laba. Coba lihat itu sarang laba-laba. Ballpoint saja, pensil saja disimpan di atasnya, pasti koyak, pasti robek. Tapi yang terjadi, kalau Allah berkehendak, sarang laba-laba yang rapuh mengalahkan strategi perangnya Abu Jahal. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada Muhammad di dalam, pasti robek ini sarang. Begitu diintip, terbang burung merpati. Nabi bilang, tidak mungkin ada manusia di dalam. Akalnya sendiri mengalahkan akalnya. Kalau Allah mau. Nabi kemudian selamat. Banyak lagi kisah-kisah. Ini semua kisah terjadi, Pak. Dijelaskan dalam Quran. Allah yang ceritakan melalui malaikat Jibril. Dan ditulis dalam Quran. Kalau Bapak tidak percaya ini kisah, berhenti kau sholat. Karena ini wajib kita percaya Al-Quran. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Jangan cemas. Apalagi namanya lunas utang kecil buat Allah. Ada utang ustaz kecil buat Allah. 5 tahun mau ustaz menikah, tidak ada anakku, kecil buat Allah kasih kau anak. Nah, Maryam saja tidak ada suaminya bisa punya anak. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.